Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jamaah, Bapak-Ibu sekalian rahmatullah, marilah kita lanjutkan kisah Nabi Yusuf alaihissalam bagian yang ketiga, di mana pada bagian yang kedua telah diceritakan tentang wanita-wanita yang ada di istana mulai tertarik dan penasaran dengan keberadaan Yusuf. Mereka setelah kejadian masing-masing wanita dengan tanpa sadar mengupas buah-buahan, ternyata yang terkelupas adalah tangannya atau jari-jarinya masing-masing. Maka wanita-wanita mulai membicarakan tentang Nabi Yusuf alaihissalam, tentang pengaruhnya, kewibawaannya dan kemuliaannya. Mereka mulai menceritakan bagaimana mereka memotong tangan mereka dengan pisau ketika melihat Nabi Yusuf alaihissalam. Akhirnya berita itu tersebar dari kelompok elit ke masyarakat bawah. Manusia mulai membicarakan tentang sosok pemuda yang menolak keinginan istri seorang perdana menteri dan istri-istri dari para menteri, memotong tangan mereka karena merasa kagum dengannya. Seandainya kasus ini diketahui secara terbatas di kalangan istana dan kamar-kamarnya yang tertutup, niscaya tidak ada seorang pun yang memperhatikan. Tetapi masalah ini kemudian menyebar kemana-mana sampai ke lapisan masyarakat yang paling bawah. Nah, disinilah kewibawaan pemerintah dipertaruhkan dan menjadi pertimbangan utamanya. Lalu rezim yang berkuasa menangkap Yusuf. Yusuf dimasukkan dalam penjara untuk membungkam banyaknya gosip-gosip yang disampaikan berkenaan dengan sikapnya, serta sebagai cara untuk menutup cerita itu. Yusuf telah berkata ketika wanita-wanita memanggilnya untuk melakukan kesalahan, bahwa penjara baginya lebih ringan dan lebih disukainya daripada memenuhi ajakan mereka. Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Demikianlah Yusuf kemudian masuk ke dalam penjara. Meskipun sebenarnya Yusuf bebas dari segala tuduhan, ia tetap dimasukkan dalam penjara. Jadi kisah sebelumnya telah disampaikan, walaupun adanya kesaksian dari saksi ahli, kalau dalam bahasa peradilan sekarang, saksi ahli menyatakan dan hasilnya itu meringankan kasusnya Nabi Yusuf ini, karena ternyata gamis yang sebelah belakang adalah yang tersobek, yang terkoyak, bukan sebelah depannya. Ini menunjukkan bahwa Nabi Yusuf ingin lari, tapi justru diambil ataupun ditarik ya oleh si wanita Al-Aziz itu. Jadi walaupun kasusnya itu tidak ada tuduhan yang terbukti dan bahkan saksi ahli meringankan Nabi Yusuf, tetapi tetap saja Nabi Yusuf akhirnya dipenjara. Kami tidak yakin bahwa istri Al-Aziz adalah penyebab masuknya Yusuf ke dalam penjara.
Kami mengetahui bahwa penolakan tegasnya kepadanya membuktikan kesombongannya dan cukup menjatuhkan kemuliaannya. Tetapi kami percaya bahwa wanita itu memang benar-benar mencintainya. Barangkali masuknya Yusuf dalam penjara membuat suatu kondisi lain yang mengubah hubungannya dengan Yusuf, di mana ketika Yusuf jauh darinya, maka rasa rindunya dan rasa cintanya kepada Yusuf justru meningkat. Ia berandai-andai seandainya Yusuf keluar dari penjara meskipun hal itu tidak dapat diwujudkannya. Dan barangkali bukti klaim kami yang mengisyaratkan perubahan cintanya padanya dan ketulusannya dengan cinta itu adalah bahwa ia mengakui benar-benar berusaha untuk berbuat buruk padanya, tapi Yusuf menolak. Ia melepaskan pengakuannya dengan ucapannya agar dia Al-Aziz mengetahui bahwa sesungguhnya aku tidak berkhianat kepadanya di belakangnya. Jemaah sekalian, seakan-akan keinginannya agar Yusuf tidak melupakannya lebih penting daripada kedamaiannya bersama suaminya atau kedudukannya sebagai wanita kedua di Mesir. Dan barangkali cintanya kepada Yusuf saat ia tidak ada berbeda dalam kualitasnya dan kedalamannya daripada cintanya ketika Yusuf masih muda belia yang mengabdi padanya di istana. Ketika mereka berdua dipisahkan dengan jarak yang cukup jauh dan wanita itu tercegah dari melihatnya, maka timbullah rasa cinta yang menjadikannya tidak akan mengkhianatinya meskipun Yusuf telah pergi jauh darinya. Betapa berat penderitaan cinta manusiawi yang dialami oleh istri Al-Aziz. Masalahnya adalah bahwa ia memilih seseorang yang hatinya telah tenggelam dalam lautan cinta ilahi. Nabi Yusuf yang sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala tidak tergoda oleh cintanya wanita atau cintanya manusia, cintanya makhluk. Akhirnya Nabi Yusuf masuk ke dalam penjara. Allah Ta'ala berfirman di surat Yusuf ayat yang ke-35, "Tsumma badalahum min ba'di ma ra'awul ayati layasjununnahu hatta hin." Kemudian timbul pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf bahwa mereka harus memenjarakannya sampai sewaktu-waktu. Para ulama berbeda pendapat berapa lama Nabi Yusuf ini dipenjara ya, karena memang tidak ada keterangan secara jelas atau tegas dari Al-Quran ataupun hadis. Ada Ikrimah berpendapat Nabi Yusuf dipenjara kurang lebih 7 tahun. Sedangkan Al-Kalbi berpendapat beliau di penjara itu kurang lebih 5 tahun. Jadi bisa kita bayangkan ya, tanpa ada bukti salahnya Nabi Yusuf, tapi tetap di penjara ya. Mereka telah menetapkan suatu keputusan meskipun Yusuf sebenarnya terlepas dari berbagai tuduhan. Dan beliau menunjukkan bukti kebenarannya. Meskipun demikian, mereka tetap memasukkan Yusuf dalam penjara sampai waktu yang tidak ditetapkan pada awalnya. Jadi tidak sebagaimana pengadilan pada umumnya ya, yang ada vonisnya berapa tahun, ini tidak ada ketentuan, yang penting masuk penjara dulu. Nah, pembicaraan seputar kisah Yusuf pun menjadi padam dan api yang menyala di tengah-tengah manusia menjadi suram. Ketika para menteri dan para pembesar tidak mampu menahan kendali wanita-wanita mereka, namun mereka dengan mudah mampu untuk memenjarakan seseorang yang tidak bersalah. Itu adalah pekerjaan mereka yang mereka lakukan dengan gampang. Sebagaimana penguasa ya, atau rezim pada umumnya, mereka ya antara suka dan tidak suka siapa yang memang menjadi kendala ataupun menjadi masalah, walaupun tanpa bukti mereka sanggup ataupun mampu untuk menangkap dan memenjarakannya. . Demikianlah ayat Al-Quran menggambarkan secara singkat
suatu suasana istana secara keseluruhan, yaitu suasana yang penuh dengan kekotoran dan kerusakan internal, suasana orang-orang yang bergaya aristokris, dan suasana hukum yang mutlak. Penjara menjadi jalan keluar yang dipilih oleh hukum yang mutlak. Ini tidak ada bedanya ya dengan pemerintah zaman modern ya. Jadi apa kemauan penguasa itulah yang harus terjadi dan terlaksana. Seandainya kita memperhatikan keadaan masyarakat Mesir saat itu dan apa yang mereka sembah, maka kita akan memahami mengapa kekuasaan mutlak diberlakukan saat itu. Orang-orang Mesir menyembah Tuhan-Tuhan yang beraneka ragam. Mereka menyembah sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita telah mengetahui sebelumnya bagaimana kebebasan manusia terpasung ketika mereka lebih memilih sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kisah Nabi Yusuf kita melihat fenomena seperti itu. Meskipun beliau sebagai seorang nabi, beliau ditetapkan untuk ditahan dan dimasukkan penjara tanpa melalui penelitian dan tanpa melalui pengadilan. Kita di hadapan suatu masyarakat yang menyembah berbagai macam Tuhan dan kemudian mereka dikuasai dan dipimpin oleh multi Tuhan. Oleh karena itu, tidak sulit bagi mereka untuk menahan orang yang tidak berdosa. Bahkan barangkali sulit bagi mereka melakukan sesuatu selain itu. Ya, karena kepentingan mereka ya secara pragmatis akhirnya harus ada yang dikorbankan. Nah, yang dikorbankan itulah Nabi Yusuf alaihissalam. Yusuf masuk dalam penjara dalam keadaan memiliki hati yang kokoh. Dalam keadaan tenang, beliau berada dalam penjara. Beliau tidak menampakkan kesedihan, namun sebaliknya. Beliau berhasil melalui ujian dari istri Al-Aziz, dari pertanyaan-pertanyaan para menteri, dari keusilan para dukun, dan dari pembicaraan para pembantu. Bagi Yusuf, penjara adalah suatu tempat yang damai, di mana di dalamnya ia mampu menenangkan dirinya dan berpikir tentang Tuhannya. Nabi Yusuf memanfaatkan kesempatannya di penjara untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kelebihan ya seorang nabi dan seorang dai ilallah, dimanapun berada dimanfaatkan untuk berdakwah. Di dalam penjara beliau mendapati orang-orang yang tidak berdosa yang juga dimasukkan di dalamnya. Ketika manusia mendapatkan perlakuan lalim dari sebagian manusia yang lain, maka hati mereka akan lebih mudah untuk mendengarkan kebenaran dan menerima hidayah. Memang hati orang-orang yang menderita dan teraniaya lebih terbuka untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang dalam keadaan mazlum ya, terdolimi, kemudian hidup menderita dalam suasana yang terbatas ya di penjara, ini menjadikan ya ada panggilan ya, lebih memenuhi untuk panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Yusuf bercerita kepada manusia tentang rahmat Sang Pencipta, kebesaran Allah dan kasih sayangnya terhadap makhluk-makhluknya. Yusuf bertanya kepada mereka, mana yang lebih baik? Apakah akal harus dikalahkan dan manusia menyembah Tuhan yang bermacam-macam, atau akal dimenangkan dan manusia menyembah Tuhan pengatur alam yang maha besar? Yusuf menyampaikan argumentasi-argumentasi yang kuat melalui pertanyaan-pertanyaannya yang disampaikan dengan ketenangan dan kedamaian. Beliau berdialog dengan mereka secara sehat dan dengan pikiran yang jernih serta dengan niat yang tulus. Kemudian jemaah sekalian, masuklah bersama beliau dua orang pemuda ke dalam penjara. Salah seorang di antara mereka adalah pimpinan petugas pembuat roti yang biasa bekerja di tempat raja. Sedangkan yang lain adalah pimpinan petugas pemberi minuman keras atau khamr yang biasa diminum oleh raja. Jadi dari dua orang pemuda inilah nanti
episode itu akan berlanjut ya. Tukang roti itu menyaksikan dalam mimpinya bahwa ia berdiri di satu tempat dengan membawa roti di atas kepalanya, yang kemudian dimakan oleh burung yang terbang. Sementara orang yang memberikan minum, para raja, juga bermimpi dan melihat dalam mimpinya bahwa ia memberikan minum khamr kepada raja. Dua-duanya ini mimpi pada saat tidur di penjara ya. Yang satu itu bermimpi seolah-olah ada firasat yang kurang baik, yang satu bermimpi dengan wajar ya, firasatnya baik. Nah, akhirnya kedua orang itu pergi kepada Yusuf dan masing-masing mereka menceritakan mimpinya kepadanya serta meminta kepada beliau untuk menakwilkan atau menafsirkan apa yang mereka lihat. Yusuf menggunakan kesempatan itu baik-baik dan kemudian ia berdoa kepada Allah SWT. Beliau adalah seorang nabi ya, jadi tidak bisa memastikan apakah bisa menjawab atau tidak, maka ya senjatanya adalah berdoa. Mengembalikan urusan itu kepada Allah, yang akhirnya Allah memberikan ilham kepada Nabi Yusuf ya. Kemudian beliau memberitahu tukang roti itu bahwa ia akan disalib dan akan mati. Adapun pemberi minum raja, maka dia akan keluar dari penjara dan akan kembali bekerja di tempat raja. Yusuf berkata kepada pemberi minum itu, ini pesannya ya, pesan Nabi Yusuf kepada pemberi minum yang akan bebas nantinya, jika engkau pergi ke raja, maka jangan lupa menceritakan keadaanku kepadanya. Katakan kepadanya bahwa di sana terdapat seorang yang ditahan dalam keadaan teraniaya yang bernama Yusuf. Akhirnya jamaah sekalian, apa yang diceritakan Nabi Yusuf benar-benar terjadi. Tukang roti itu pun terbunuh. Sedangkan orang yang biasa memberi minum raja itu dimaafkan dan kembali ke istana, tetapi ia lupa untuk menceritakan pesan Yusuf kepada raja. Setan telah melupakannya sehingga ia lupa untuk menyebut nama Yusuf di depan raja. Yusuf pun tinggal di dalam penjara selama beberapa tahun ya. Yang kita ceritakan sampai 7 tahun tadi menurut satu pendapat dari Ikrimah ya. Coba kita perhatikan ya, di sini tidak lepas dari takdir Allah Ta'ala. Bagaimana si pemuda penyaji minum itu bisa lupa, itu kan tidak lepas dari takdir Allah. Kenapa? Dia tidak menyampaikan kepada raja saat itu. Nah inilah, memang takdir Allah seperti itu ya. Yusuf diberikan kesempatan tinggal lebih lama di dalam penjara. Allah Ta'ala berfirman di ayat 36 sampai ayat yang ke-40 ya, ayat 36, wa dakhala ma'ahu sijna fatayan, dan bersama dengan dia masuk pula ke dalam penjara 2 orang pemuda. Qala ahaduhuma inni arani asiru khamra, yang salah satunya ya mengatakan, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku akan memeras anggur. Wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubza ta'kulu tayru min. Sedangkan pemuda yang satunya lagi mengatakan, aku bermimpi aku membawa roti di atas kepalaku, sebagiannya dimakan burung. Itulah ya awal daripada keahlian Nabi Yusuf yang ternyata akhirnya nanti membawa keberkahan kepada Nabi Yusuf sendiri ya. Maka keduanya mengatakan, nabi'na bita'wili inna naraka minal muhsinin. Jadi padahal 2 orang ini belum tahu ya bagaimana keahlian Nabi Yusuf, tapi mereka punya firasat ya. Berikanlah kepada kami takbirnya, sesungguhnya kami memandang kamu termasuk orang-orang yang pandai menakwilkan mimpi, dari performanya, dari kesolihannya, dari ya sifat-sifatnya yang baik ya. Maka Nabi Yusuf berkata, tidak disampaikan kepada kamu berdua makanan yang akan diberikan kepadamu, melainkan aku telah dapat menerangkan jenis makanan itu sebelum makanan itu sampai kepadamu. Yang demikian itu adalah sebagian dari apa yang diajarkan kepadaku oleh Tuhanku. Coba kita perhatikan juga ya, dzalikuma
mimma 'allamani rabbi. Jadi beliau Nabi Yusuf tidak menisbatkan keahliannya ataupun keilmuannya itu pada dirinya, tapi mimma 'allamani rabbi, dari sesuatu yang telah diajarkan Allah kepadaku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, sedang mereka ingkar kepada hari kemudian. Dan aku mengikut agama bapak-bapakku, yaitu Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Tidaklah patut bagi kami, para nabi, mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah. Yang demikian itu adalah dari karunia Allah kepada kami dan kepada manusia seluruhnya, tetapi kebanyakan manusia itu tidak mensyukurinya. Hai kedua penghuni penjara. Nah, inilah dakwah yang disampaikan ya oleh Nabi Yusuf kepada dua orang itu ya. Hai kedua orang penghuni penjara, manakah yang baik? Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya menyembah nama-nama yang kamu dan nenek-nenek moyangmu membuat-buatnya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Jadi inilah dakwah yang luar biasa yang disampaikan oleh Nabi Yusuf kepada dua orang pemuda yang bermimpi tersebut ya. Yang mana di potongan ayat ini ada kalimat yang bagus ya. Jadi dzalika min fadlillahi alaina wa 'alan nasi walakinna aktsarun nasi la yashkurun. Kemudian sebentar ya. Jadi ada di antara potongan tadi di ayat yang ke-40 ya. Jadi ayat ke-40 ini, inil hukmu illa lillah. Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Biasanya ayat ini dikutip terkait dengan masalah hakimiyatullah ya, tentang Allah itu adalah memiliki otoritas dalam hal hukum ya. Tidak boleh diduakan, hukum itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Setelah dakwah yang sangat dalam ini dan setelah Yusuf mengemukakan argumentasinya kepada orang-orang yang bertanya, beliau mulai menafsirkan mimpi yang mereka lihat. Yang diceritakan pada ayat 41 sampai 42, hai kedua penghuni penjara, adapun salah seorang di antara kamu berdua akan memberi minum tuannya dengan khamr. Adapun yang seorang lagi maka ia akan disalib, lalu burung memakan sebagian dari kepalanya. Telah diputuskan perkara yang kamu berdua menanyakannya kepadaku, dan Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, yaitu tukang penyaji khamr tadi, terangkanlah kepadaku kepada tuanmu. Nah, terangkanlah keadaanku kepada tuanmu. Maka setan menjadikan dia lupa menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya, karena itu tetaplah dia Yusuf dalam penjara beberapa tahun lamanya. Coba Anda perhatikan ya, bagaimana Al-Quran menceritakan hal ini. Yusuf tidak menentukan kapan hal tersebut akan terjadi pada kedua orang itu. Baik mereka yang bernasib baik, ataupun mereka yang bernasib buruk. Ini adalah salah satu bentuk kasih sayang dan kelembutan beliau kepada mereka. Namun mereka memahami tujuan beliau ketika memutuskan suatu perkara kepada mereka dan mengatakan kepada yang lain bahwa ia akan bebas. Al-Quranul Karim tidak menceritakan bahwa takwil itu telah terwujud dan bahwa perkara itu telah terlaksana sebagaimana telah ditakwilkan oleh Yusuf. Di sini terdapat celah yang dapat digunakan oleh daya khayal bahwa semua ini telah terjadi. Kemudian orang yang selamat itu keluar dari penjara dan menuju ke istana. Ia pun kembali menuangkan minuman kepada raja. Seharusnya ia menceritakan pesan Yusuf yang telah memberitahukan kepadanya bahwa ia akan selamat, namun pesan Nabi Yusuf tersebut benar-benar dilupakannya atau benar-benar hilang dari ingatannya. Tapi nanti beberapa waktu kemudian akhirnya sampai pesan itu ya. Yang menyampaikan juga orang ini akhirnya.
tapi belum waktu itu ya. Jadi tunggu pada saatnya nanti. Ia lupa bagaimana Nabi Yusuf menakwilkan mimpinya dan bagaimana Nabi Yusuf berdakwah di jalan Allah, kemewahan istana raja dan kesibukannya dalam melayani raja atau tuannya membuatnya lupa atau untuk menyampaikan pesan Nabi Yusuf. Setan pun turut serta dalam melupakannya. Akhirnya Nabi Yusuf tetap tinggal di penjara untuk beberapa tahun. Nabi Yusuf menghadapi ujian itu dengan penuh kesabaran dan keikhlasan serta tidak berputus asa dan ridho akan keputusan Allah. Ini yang penting ya. Tidak ada kata mengeluh, tidak ada putus asa. Dan yang penting adalah ridho, mempercayai, meyakini itu adalah bagian dari takdir Allah Ta'ala yang harus diterima. Marilah kita berpindah dari penjara ke kamar raja. Si raja tertidur dan bermimpi. Ia melihat dirinya berdiri di tepi sungai Nil. Air sungai Nil turun di depan matanya. Air sungai Nil tenggelam dan habis, sehingga sungai itu menjadi tumpukan tanah yang kosong dari air. Kemudian ikan-ikan melompat-lompat sehingga tersembunyi dalam tanah sungai. Lalu keluarlah dari sungai itu 7 sapi yang gemuk dan keluar juga 7 sapi yang kurus. Sapi yang kurus itu malah menyerang sapi-sapi yang gemuk. Sapi-sapi yang kurus itu anehnya berubah menjadi binatang-binatang buas yang melahap sapi-sapi yang gemuk. Dalam mimpinya itu, raja berdiri dan menyaksikan pemandangan yang mengerikan dan menakutkan itu. Ia menyaksikan teriakan-teriakan sapi-sapi yang gemuk itu saat dimakan oleh sapi-sapi yang kurus itu. Nah, inilah mimpi sang raja yang menakutkan ya. Kemudian timbullah di atas tepi sungai Nil 7 tangkai hijau, dan 7 tangkai hijau itu tenggelam dalam tanah, dan muncullah di tanah yang sama 7 tangkai yang kering. Tiba-tiba raja bangun dari tidurnya dalam keadaan takut. Raja menceritakan mimpinya kepada para peramal, para dukun dan para menterinya. Ia meminta kepada mereka untuk menafsirkannya. Siapa yang tahu, siapa yang punya keahlian meramal, memprediksi, dukun-dukun, tukang ramal semuanya didatangkan ya. Para pembesar istana didatangkan untuk mentakwilkan itu mimpinya ya. Seorang peramal berkata, ini apologis ya, ataupun hanya alasan ya daripada yang nggak punya kemampuan ini ya. Seorang peramal berkata, ini adalah hal yang cukup aneh. Bagaimana sapi-sapi kurus dapat memakan sapi-sapi yang gemuk? Saya kira ini adalah kembang mimpi yang tidak ada artinya. Nah, kemudian para ahli mimpi dan para penakwil mimpi dan mereka yang ada di sekitar raja bersepakat bahwa mimpi si raja tidak memiliki makna yang khusus atau ia hanya sekedar kembang tidur yang tidak ada artinya ya. Jadi ini alasan dari orang yang tidak berdaya ya, yang tidak punya keahlian ya, melempar tanggung jawab ya supaya tidak ditanya-tanya lagi oleh si raja itu. Nah, jamaah sekalian, berita tentang mimpi raja itu sampai di telinga orang yang memberi minum raja ini ya. Tadi ya, si penuang khamr tadi. Itu dengar. Nah, akhirnya apa? Pikirannya berguncang ketika mendengar mimpi raja itu. Ia mulai mengingat-ingat mimpi yang dilihatnya di penjara. Itu kan berarti sudah berlalu beberapa tahun ya. Ia mulai mengingat bagaimana Yusuf menakwilkan mimpinya. Akhirnya ia segera menuju ke tempat raja dan menceritakan kepadanya peristiwa yang dialaminya bersama Yusuf di penjara. Ia berkata kepada raja, sesungguhnya hanya Yusuf satu-satunya yang mampu menafsirkan mimpimu. Sebenarnya ia telah berpesan kepadaku agar aku menyebut keadaannya di depanmu, tetapi terus terang aku lupa menyampaikan pesannya. Kemudian raja mengutus orang itu ke penjara untuk menemui Yusuf dan bertanya kepadanya perihal mimpinya. Nah, disinilah Allah Ta'ala mengabadikan di surat Yusuf 43 sampai dengan 46 ya.
Wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un ijaf wa sab'a sumbulatin khudri wa ukhra yabisat. Raja berkata kepada orang-orang terkemuka dari kaumnya, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh sapi betina yang kurus-kurus, dan 7 bulir gandum yang hijau dan 7 bulir lainnya yang kering. Nah, itulah. Ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntum li ru'ya ta'burun. Wahai orang-orang yang terkemuka, terangkanlah kepadaku tentang takbir mimpiku itu jika kamu dapat menakwilkan mimpiku. Mereka menjawab, itu adalah mimpi-mimpi yang kosong dan kami sekali-kali tidak tahu takwil mimpi itu. Dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua, nah ini adalah tukang khomer tadi ya, dan teringat kepada Yusuf sesudah beberapa waktu lamanya. Aku akan memberitahukan kepadamu tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu, maka utuslah aku kepadanya, yaitu di penjara ya. Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf, dia berseru, Yusuf, hai orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus-kurus dan 7 bulir gandum yang hijau dan 7 lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu agar mereka mengetahuinya. Kamar raja menjadi gelap, sementara itu layar penjara menjadi terang. Yusuf tampak berada dalam penjaranya. Seorang pemberi minum raja datang padanya. Raja membutuhkan pendapatnya dan Allah Ta'ala akan memenangkan urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak menyadari. Wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Utusan raja itu menanyakan tentang tafsir mimpi si raja. Yusuf tidak mensyaratkan kepadanya bahwa ia harus dikeluarkan dari penjara sebagai imbalan dari usahanya dalam menafsirkan mimpinya. Yusuf tidak mengatakan apa-apa selain ia berusaha untuk menafsirkan mimpi raja. Jadi istilahnya tidak memanfaatkan kesempatan dalam kemiskinan ya. Tidak aji mumpung lah dalam bahasa yang lebih kasar ya. Demikianlah sikap seorang nabi ketika manusia datang padanya untuk minta pertolongan, meskipun mereka berbuat lalim kepadanya, Yusuf berkata kepada pemberi minum raja itu. Itulah keikhlasan, ketulusan Nabi Yusuf, langsung menjawab saat itu. Nah, ini diabadikan di surat Yusuf 47 sampai 49 ya. Yusuf wa ayyuhas siddiqu aftina fi sab'i baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un ijaf wa sab'i subulatin khudri wa ukhra yabisat la'alli arju ila nasi la'allahum ya'lamun. Yusuf berkata, supaya kamu bertanam 7 tahun lamanya sebagaimana biasa, maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di bulirnya, kecuali sedikit untuk kamu makan, kemudian sesudah itu akan datang 7 tahun yang amat sulit. Nah, ternyata ini bukan 47 ya, jadi ayat yang sesudahnya ya, ini langsung disebutkan jawaban daripada Nabi Yusuf, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, tahun yang sulit, kecuali sedikit dari bibit gandum yang akan kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang manusia diberi hujan dengan cukup dan di masa itu mereka memeras anggur. Nah, itulah ya takwil yang disampaikan oleh Nabi Yusuf, yaitu ayat yang 47-nya tadi saya salah baca ya. Jadi qala tazrauna sab'a sinin da'aba fama hasadtum fadaru fi sumbuli illa qalilan mimma ta'kulun ya. Jadi inilah ayat 47-nya betul ya, sampai ayat 49. Yusuf menjelaskan kepada utusan raja bahwa negeri Mesir akan mengalami masa-masa yang subur selama 7 tahun, di mana saat itu tanaman-tanaman akan tumbuh segar, dan hendaklah orang-orang Mesir tidak melampaui batas dalam memanfaatkan musim subur ini. Karena setelah itu akan disusul dengan 7 tahun paceklik. Pada musim itu apa saja yang disimpan oleh penduduk Mesir akan habis,
Oleh karena itu, cara yang terbaik untuk menyimpan hasil tanaman mereka adalah hendaklah mereka membiarkannya di tangkai-tangkainya agar ia tidak rusak atau terkena hama atau dapat berubah karena cuaca. Demikianlah takwil mimpi raja tersebut terkuak. Justru Yusuf justru menambahkan pembicaraan tentang keadaan suatu tahun yang belum pernah dimimpikan oleh raja, yaitu tahun yang penuh dengan kebahagiaan, tahun di mana manusia mendapatkan karunia dengan banyaknya tanaman-tanaman yang tumbuh dan melimpahnya air serta tumbuhnya anggur-anggur yang mereka tanam sehingga mereka memeras darinya khamr. Juga tumbuh pohon zaitun yang mereka tanam, yang mereka memeras darinya minyak zaitun. Tahun ini tidak terdapat dalam mimpi raja. Ini adalah ilmu khusus yang diperoleh Nabi Yusuf. Rupanya takwilnya lengkap ya, bukan hanya yang diimpikan raja, tapi lengkap bagaimana keadaannya dan bagaimana juga ini berikutnya adalah solusinya. Yusuf menyampaikannya kepada pemberi minum raja itu dan memesan kepadanya agar bagian ini pun juga dikemukakan kepada raja dan masyarakat. Akhirnya pemberi minum itu kembali ke raja dan menceritakan semua yang didengarnya dari Yusuf. Raja menjadi terheran-heran dengan apa yang didengarnya. Ia kemudian berkata, "Siapa gerangan yang di penjara ini? Sungguh luar biasa. Ia menceritakan hal-hal yang akan terjadi. Bahkan lebih dari itu, ia memberikan cara-cara untuk mengatasi persoalan yang akan terjadi itu tanpa meminta upah atau balasan atau agar ia dibebaskan dari penjara." Inilah ya simpatinya sang raja di sini ya. Jadi di samping menyampaikan takwil mimpinya juga bagaimana solusinya, solusi dari permasalahan yang akan dihadapi negeri itu. Kemudian raja mengeluarkan perintah agar Yusuf dibebaskan dari penjara dan dihadirkan padanya. Lalu utusan raja pergi ke penjara. Nah, utusan ini bukan utusan yang pertama ya, beda orang. Yaitu si pemberi minum raja. Bukan yang ini ya, tapi ia adalah seseorang yang memiliki jabatan penting. Kemudian kemungkinan besar ia adalah salah seorang menteri. Ia pergi untuk menemui Yusuf di penjara. Ia meminta kepada Yusuf agar keluar dari penjara guna menemui raja. Raja menginginkan agar ia segera menjumpainya. Nah, jemaah sekalian ya, ternyata Yusuf menolak untuk keluar dari penjara kecuali semua tuduhan yang ditujukan kepadanya itu dicabut. Tampak bahwa mereka menuduhnya terlibat dalam kasus pemotongan tangan para wanita. Mungkin mereka berkata, Yusuf ingin berbuat aniaya terhadap wanita-wanita itu, lalu kaum wanita ingin mempertahankan diri dengan mereka dengan cara memotong tangan mereka dengan pisau. Alhasil, boleh jadi mereka menggunakan berbagai macam kebohongan yang sulit diterima. Tetapi, sebagaimana kita ketahui, segala hal sah-sah saja dan boleh saja jika dilakukan oleh orang-orang yang hidup di istana, karena hukum yang dipakai di sana adalah hukum yang mutlak. Yusuf tidak mau keluar dari penjara itu kecuali bila ditetapkan bahwa beliau terlepas dari segala tuduhannya. Jadi yang penting di sini adalah ada semacam apa istilahnya kalau mengembalikan nama baiknya ya. Betul ya. Rehabilitasi ya. Jadi namanya harus direhabilitasi. Yang sebelumnya tercemar ya karena menyebabkan kekacauan. Nah, ini harus direhabilitasi, tidak salah sama sekali. Nah, maka raja berkata ketika utusan itu ya, ini di surat Yusuf ayat 50, wa qala al-maliku tuni bihi falamma ja'ahu rasul qala rji ila rabbik fas'alhu ma balu nisbatil lati qata'na aydiyahun inna rabbi bikaidihin alim. Raja berkata, bawalah dia kepadaku. Maka tatkala utusan itu datang kepada Yusuf, berkatalah Yusuf, kembalilah kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya wanita-wanita yang telah melukai tangannya. Sesungguhnya Tuhanku maha mengetahui tipu daya mereka. Maka utusan itu kembali kepada raja. Raja berteriak ketika melihatnya sendirian. Di mana Yusuf? Nah, utusan raja berkata,
ia masih di penjara. Raja bangkit dari tempat duduknya lalu berkata, bukankah aku memerintahkanmu untuk menghadirkannya? Utusan raja berkata, ia menolak untuk keluar dari penjara kecuali semua tuduhan yang dialamatkan kepadanya dicabut. Paduka yang mulia bertanggung jawab dalam menyelesaikan kasusnya bersama wanita-wanita di istana yang telah memotong tangan mereka. Maka raja berkata, kalau begitu panggillah semua istri-istri menteri dan hadirkanlah istri Al-Aziz. Saya minta semua hadir. Nah, jadi langsung ya diperintahkan untuk ya semacam konfrontasi lah ya, diklarifikasi ya. Raja merasa bahwa Yusuf menghadapi suatu persoalan di mana ia tidak mengetahui secara pasti titik terangnya. Barangkali raja mendengar berbagai macam gosip dan desas-desus yang biasa terjadi di kalangan para menterinya dan kisah yang melibatkan istri ketua menterinya dan Yusuf. Tetapi raja itu tidak begitu peduli dengan apa yang didengarnya. Sebab cerita-cerita semacam ini sudah menjadi hal yang biasa dan sering terjadi di dunia istana yang glamor. Akhirnya istri Al-Aziz dan semua wanita yang pernah dijamunya hadir di depan raja. Raja bertanya, bagaimana cerita Yusuf sebenarnya? Apa yang kalian ketahui tentangnya? Apa benar ia terlibat dalam skandal seks? Nah, salah seorang perempuan memotong pembicaraan raja dan berkata, demi Allah, kami tidak mengetahui bahwa ia melakukan suatu keburukan. Wanita yang lain berkata, Yusuf adalah seorang yang suci bagaikan seorang malaikat. Kemudian pandangan tertuju kepada istri Al-Aziz yang tampak pucat. Ia menampakkan kerinduan untuk melihat wajah Yusuf. Ia mengaku bahwa ia telah berbohong dan Yusuf adalah orang-orang yang benar. Ia benar-benar telah menggoda Yusuf, namun Yusuf menolak. Ia menegaskan bahwa ia benar-benar mengatakan yang sesungguhnya, bukan karena takut kepada raja dan juga wanita-wanita yang lain, pikirannya masih berputar sekitar Yusuf. Akhirnya Yusuf dibebaskan dari berbagai tuduhan. Allah Ta'ala menceritakan proses pengadilan ini dan pengusutan ini di dalam firman-Nya, Yusuf ayat 51 sampai 52 ya. Yang artinya raja berkata kepada wanita-wanita itu, bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya kepadamu? Langsung seperti itu ya pertanyaannya. Mereka berkata, Maha sempurna Allah, kami tiada mengetahui sesuatu keburukan darinya. Berkata istri Al-Aziz, sekarang jelaslah kebenaran itu, akulah yang menggodanya untuk menundukkan dirinya kepadaku, dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar. Yusuf berkata, yang demikian itu agar dia Al-Aziz mengetahui bahwa sesungguhnya aku tidak berkhianat kepadanya di belakangnya, dan bahwasanya Allah tidak meridhoi tipu daya orang-orang yang berkhianat. Al-Quranul Karim menceritakan kepada kita proses pengakuan istri Al-Aziz dengan menggunakan lafal-lafal inspiratif yang mengisyaratkan adanya luapan emosi dan perasaan yang dalam. Akulah yang menggodanya untuk menundukkan dirinya kepadaku, dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar. Itu adalah suatu penyaksian yang utuh dari wanita tersebut tentang dosanya, serta kesucian dan kejujuran Yusuf, suatu kesaksian yang tidak didorong oleh rasa takut atau rasa khawatir ataupun lainnya. Konteks Al-Quran mengungkapkan faktor yang lebih dalam dari semua itu, yaitu keinginan wanita itu agar pria yang telah mencela kesombongan feminisnya tetap menghormatinya. Ia tidak ingin pria itu terus merendahkannya sebagaimana wanita yang salah. Ia ingin meluruskan pikiran lelaki tentang dirinya. Yang demikian itu agar dia Al-Aziz mengetahui bahwa sesungguhnya aku tidak berkhianat kepadanya di belakangnya. Aku tidak seburuk yang dibayangkannya. Barangkali ia mulai menangis ketika berkata, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan,
kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku maha pengampunan, maha pengampun, lagi maha penyayang. Yusuf 5:3 ini terkenal ayatnya, wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Melalui perenungan ayat-ayat tersebut kita dapat mengetahui bahwa istri Al-Aziz mengikuti agama Nabi Yusuf. Ia mengikuti agama tauhid. Penahanan Yusuf telah membuat perubahan drastis dalam hidupnya. Ia beriman kepada Tuhannya dan memeluk agama Yusuf. Ia mencintai Yusuf meskipun beliau jauh dan tidak bertemu dengannya. Dan raja berkata, bawalah Yusuf kepadaku agar aku memilih dia sebagai orang yang tepat bagiku. Maka tatkala raja telah bercakap-cakap dengan dia, dia berkata, sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi lagi dipercaya pada sisi kami. Berkatalah Yusuf, nah ini, ij'alni ala khazainil ardi, ya, jadikanlah aku bendaharawan negeri Mesir. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan. Ini hafidhun alim. Ini juga ayat yang terkenal ya, menjadi ciri khas bagaimana kita memilih pemimpin, memiliki kriteria pandai menjaga lagi berpengetahuan, memiliki kapasitas dan kredibilitas ya. Dan demikian kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir. Dia berkuasa penuh, pergi menuju kemana saja yang ia kehendaki di bumi Mesir itu. Kami melimpahkan rahmat kami kepada siapa saja yang kami kehendaki, dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Dan sesungguhnya pahala di akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Terakhir, setelah itu Al-Quranul Karim tidak menyebutkan kisah istri Al-Aziz secara penuh. Al-Quran malah berpindah ke kisah yang lain, sehingga kita tidak mengetahui urusannya ketika ia mengakui kejahatannya, lalu dibarengi dengan pernyataan keimanannya terhadap agama Nabi Yusuf. Karena memang disinilah bedanya Al-Quran ya dengan kisah-kisah novel ya. Al-Quran ini kitab wahyu, bukan semata-mata menceritakan tentang episode roman seperti itu, bukan ya. Tapi Al-Quran adalah kitab wahyu yang berisi masalah hukum-hukum. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dari kisah ini, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga iman kita semuanya sehingga kita bisa istiqomah dalam kebaikan sampai kita husnul khatimah. Subhanaka bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.